Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, Waalaikumsalam. selamat sore. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali nabi Muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillah, di sore yang cerah ini, di awal tahun, kita dapat bertemu dalam keadaan sehat walafiat dan sekaligus mengawali kelas dengan tilawah dari yang dibacakan oleh Depi tadi perihal hijrah. Momennya pas banget nih sama awal tahun di mana bulan Muharram itu adalah bulannya hijrahnya Rasul. Jadi memang ini memang udah pribadi juga ya semuanya sudah tersetting pastinya. Jadi kenapa ada kelas ini juga itu juga sudah tersetting. Dan alhamdulillah salah satu yang kasih ide, yang kasih masukan dan saran-saran itu juga adalah pemateri kita hari ini. Mas Adam yang udah ada di tengah-tengah kita, alhamdulillah beliau dalam keadaan sehat sepertinya ya. Dan juga Mas Adam ini saya kenalnya dari sebenarnya beliau ini temannya Bang Aprijal, ketum tahun sebelumnya. Tapi anak saya kenalnya malah di ini di toko buku Lubuk Kata malah. Jadi memang beliau ini pegiat literasi juga. Bacaan-bacanya udah keren banget. Salah satunya beliau juga expert di bidang media. Jadi menurutku sangat worth it untuk Mas Adam menyampaikan nanti akan disampaikan oleh Mas Adam ini perihal sirah, tapi nanti dibawa juga nih ke sisi media-medianya nih, gimana? Expert karena Mas Adam kan expertnya di situ. Nah nantilah saya nggak mau spoiler dulu, nanti bisa kita dengarkan. Jadi untuk kelas ini insya Allah akan ada chapter-chapter selanjutnya. Di pertemuan yang pertama ini di tanggal 11 kita akan menyaksikan atau mendengarkan beberapa materi tentang sirah di awal-awal sebelum kenabian, bahkan itu dari Mas Adam. Selanjutnya nanti akan ada dari Mas Pujo, yaitu Ketua Birohmah tahun 2019. Nah, Mas Adam dan Mas Pujo ini alhamdulillah beberapa waktu lalu udah sempat juga ngobrol bareng beliau dapat masukan banyak sekali dari mereka berdua, dan insya Allah kita terapin pelan-pelan di sini. Sekiranya memang tidak sempat di chapter pertama ini, ya kita terapkan di chapter kedua. Nah teman-teman, kenapa sih kelas ini itu diberikan? Tujuannya adalah untuk agar khususnya teman-teman yang pegiat-pegiat dakwah, khususnya teman-teman bergabung pada LDK atau LDF-nya di universitasnya masing-masing, dan khususnya di Rohima, ini mempunyai atmosfer yang sama, yaitu atmosfer sirah nabawi. Jadi ketika ketemu satu permasalahan, ketemu sama satu kondisi yang kepepet lah istilahnya, kita itu bisa ngembaliin semuanya itu ke sirah dulu. Selama pandemi ini, contohnya, selama pandemi kita kayak mana ya, kita nggak bisa ngapa-ngapain, kita nggak bisa adaptasi apa-apa. Ternyata pada zaman Nabi dulu itu begini loh. Ternyata begini loh. Jadi kita mencocok-cocokkannya dengan apa yang terjadi pada zamannya Rasul. Karena menurut Ustadz Budi Asyari, sejarah itu masa depan itu pengulangan dari sejarah aja. Gitu. Jadi ada kunci-kunci masalah-masalah hari ini tuh ada di masa lalu. Jadi kita bisa untuk sebaliknya kita bisa belajar dari sejarah. Dan sejarah juga salah satu hal yang penting untuk kita pelajari, teman-teman. Jadi paling itu aja yang ingin ku sampaikan perihal kelas ini. Insya Allah setelah ini kita nggak selesai cuman sampai pemberian materi lalu selesai, enggak, tapi nanti kita ada nobar, nonton bareng,
Nanti akan selanjutnya akan diinfokan lewat grupnya. Nanti juga setelah nobar akan ada kuis di akhir di akhir kelas yang akan teman-teman isi, guna untuk apa? Untuk mengukur sampai mana tingkat pemahaman teman-teman. Jadi harapannya teman-teman di kelas ini, sayang dong udah daftar-daftar, kemudian nggak maksimal mengikutinya. Paling dariku segitu saja. Insya Allah semoga kelas ini menjadi kelas yang bermanfaat untuk kita, dan juga menjadi awal dari bangkitnya literasi sejarah di kalangan pemuda-pemuda. Jadi sekian dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair wa syukron kepada Kak Khairul atas penyampaian pembukaan pada acara diskusi sore ini. Baiklah, untuk acara yang keempat yaitu doa kepada Akhi Falahul, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya diharapkan kepada seluruh peserta untuk melapangkan hati, merendah diri ke hadapan Allah, dan membuang segala ego dan emosi yang ada. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma munzilal kitab wa mujriyas sahab wa hazimal ahzab ihzimhum wansurna alaihim. Allahumma hzimhum wa zalzilhum. Allahumma anta aduduna wa nasiruna bika nuhawilu wa bika nusawilu wa bika nuqatil. Allahumma anta rabbuna wa rabbuhum wa qulubuna biyadik wa innama yaghlibuhum anta ya malika yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma ahyina bil iman, Allahumma amitna bil iman, Allahumma hsyurna bil iman wa adkhilnal jannata ma'al iman. Allahumma aslih subabul muslimin wa Allahumma aslih subabul muslimin. Allahumma aslih subabul muslimin wa zinahu fi qulubihim wa kurhu ilaihimul kufra wal fusuqa wal asyan faj'alahum minar rasyidin birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Rabbi zidni ilman, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilma yanfa'uni. Allahumma akhi fi jama'atal muslimin wa imamahum hayatan kamilatan tayyibah warzuqhum quwwatan ghalibatan ala kulli batilin wa zalimin wa fahisin wa munkar. Rabbana hab lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghilla lil ladzina amanu rabbana innakar raufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran katsiran kepada Akhi Falhul. Untuk acara yang kelima yaitu penyampaian materi kepada Kak Adam Rahmatullah, Sarjana Pertanian, dipersilakan. Terima kasih. Jazakallah khairan untuk waktunya yang dimuliakan oleh moderator. Ibu ya, manggil Ibu Murni Indah Sari. Nah, ini bisa di share screen. Santai aja. Santai aja, santai dulu. Bisa share screen nggak saya? Belum ya? Hostnya tolong bisa saya share screen ya untuk apa ngasih materinya nanti kan lewat ada PowerPoint ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasyaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan satu lafaz alhamdulillahirabbil alamin. Karena ketika kita sudah bersyukur pada Allah, maka kenikmatan kita itu bertambah. Itu sudah ada sudah dimention dalam Al-Qur'an. Udah ada ayat yang menjelaskan tentang itu. Kalau kita kufur, kita akan menerima azab dari Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak-banyaklah bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukurnya dengan apa? Dengan menjalani hidup kita yang Allah limpahkan ini, dengan berkurangnya jatah rezeki kita, kan berkurang umur itu berkurang jatah rezeki kita ya. Dengan berkurangnya jatah rezeki kita itu, pengurangan itu menjadikan ladang amal bagi kita gitu. Jangan sampai pengurangan amal yang terjadi itu malah menjadikan Allah semakin membenci kita gitu. Jangan sampai seperti itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita rahmatnya, keberkahannya, keberkahan dalam kehidupan dunia maupun keberkahan dalam kehidupan akhirat. Kebaikan dunia itu dimention dalam doa, Rabbana atina fid dunya hasanah, itu cuma satu, tapi tafsirnya ada banyak. Sedangkan kalau keberkahan di akhirat itu ada dua. Dan tafsirnya tuh cuma ada dua itu. Gitu. Yaitu surga dan dijaga dari siksa api neraka. Surga keridhaan Allah dan dijaga dari siksa api neraka. Kalau keberkahan di dunia itu ada sangat banyak. Kebaikan di dunia itu ada banyak. Ada istri solihah, ada ilmu yang bermanfaat, ada harta yang bisa disegahkan jalan Allah. Ada banyak sekali kebaikan yang bentuk kebaikan di dunia. Semoga Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita kebaikan di dunia. Salawat yang sangat senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita akan mentadaburi kisahnya gitu ya hari ini, tapi bukan kisah langsung kisah beliau, tapi lebih ke refleksi kita sebelum beliau itu lahir gitu. Apa yang terjadi di masyarakat Arab ketika itu? Apakah sama kayak kita hari ini gitu ya? Hobinya ngebully orang di pagi hari, party-party di malam hari gitu kan. Atau nongkrong-nongkrong nggak jelas. Jelas sih sebenarnya nongkrongnya nongkrong gitu, duduk gitu. Jelas nongkrongnya ada tempat duduknya. Cuman lebih ke bahasan yang dibahas itu nggak jelas gitu. Lu tahu nggak gitu? Lu tahu nggak? Dimulai dari itu ntar jadinya tahu banyak hal yang kita nggak usah tahu sebenarnya, nggak tahu. Tapi nanti kita tahu tuh. Oh iya tah. Mulai dari kayak gitu-gitu, percakapan akan semakin lama dan sia-sia. Karena banyak umur kita yang kita habiskan dalam kesia-siaan itu, obrolan yang sia-sia. Padahal barang siapa beriman pada Allah dan hari akhir, berkata baik, lebih baik berkata baik atau diam. Nggak bisa berkata baik ya diam aja. Oke. Karena hari ini kita akan membahas tentang sirah, semoga kita dapat mentadaburi sirah ini sebagai salah satu hal, atas sejarah Nabi ini sebagai salah satu hal yang bisa kita gunakan sebagai cara kita merepresentasikan hidup kita gitu ya. Kalau banyak hari ini kita mengidolakan artis-artis Korea ya, Kim Hyung Jun, Kim So Hyun, Sun, siapalah pokoknya ada lah nama-nama itu lah ya. Itu atau mengidolakan pemain sepak bola yang kemudian berkhianat, Allah tidak akan berkhianat pada hambanya. Allah tidak akan berkhianat pada Islam dan agama yang Allah takdirkan. Kalau Messi bisa keluar dari Barcelona, itu ya karena kontraknya habis. Tapi Allah tidak akan pernah keluar
atau mencampakkan orang-orang yang berjuang di jalan Allah, di jalan Islam ini gitu ya. Karena itu adalah janji Allah. Karena siapa yang berjuang, dia akan ditolong oleh Allah. Pertolongannya bisa berbagai macam. Bisa berbagai macam. Misal kalau teman-teman jalan kemana, taunya kok saya lewat sini ya? Padahal saya tadi nggak ada rute mau lewat sini. Allah arahin tuh ke situ. Setelah Allah arahin ke situ, ternyata Allah selamatkan teman-teman dari misalnya di sana ada kecelakaan misal, atau lain sebagainya, atau ada kemacetan yang membuat teman-teman lama di situ. Gitu. Itu semua adalah atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan taufiknya. Ya, hari ini kita akan membahas tentang salah satu tema besar, ya. Tema besar itu adalah Arab Jahiliyah. Ya, sudah kelihatan semua ya? Bismillah. Tadi Ibu moderatornya bahasnya langsung panjang nama saya. Adam Rahmatullah, sarjana pertanian. Nggak usah dibaca. Langsung aja. Adam Rahmatullah, udah kita aja. Cukup. Nggak usah tambahin sarjana pertanian. Nggak nyambung sebenarnya bahas sarjana pertanian. Terus kok kajiannya Arab sebelum kenabian gitu ya? Kenapa kajiannya nggak benih-benih? Kenapa nggak yang lain gitu ya? Emang di Arab ada pertanian, Arab gosong, gundul kan, banyak adanya minyak gitu ya. Ya kita akan bersama-sama membahas tentang Arab sebelum kenabian. Teman-teman harus pahami bahwasanya kita sebelum ini akan membahas sejarah Rasul yang dia tidak ada hubungan, bukan tidak ada hubungannya, tapi belum ada Rasul di dalamnya gitu. Belum ada silsilah kenabian di situ, belum ada hal-hal yang berhubungan dengan Rasul di situ, secara garis besar pribadi Rasulullah gitu ya. Cuman bisa ditadaburi lebih lanjut bahwa inilah hal yang nantinya akan membawa kita pada kenapa sih Rasul harus diutus di Arab gitu, bukan di Syam, bukan di Romawi, bukan di Prancis, bukan di Korea gitu ya. Karena kalau di Korea berat lagi nanti. Harus putih kan. Agama Islam harus putih, harus bisa ngedance. Wah, berat banget kalau kayak gitu. Harusnya lebih ke kenapa bangsa Arab yang diutus gitu ya. Arab ini dulunya adalah satu tempat yang tidak diminati oleh Romawi dan juga bangsa-bangsa lain. Ketika itu bangsa Arab ini adalah bangsa yang berada di zona terasingkan gitu ya. Peradaban itu adanya di Romawi. Peradaban Romawi itu nanti sampai ada Romawi Bizantium yang itu Romawi Timur yaitu meliputi Turki, kemudian nanti ke bawah itu ada ke Syam, kemudian beberapa bagian di Mesir yang subur, kemudian nanti ada bagian Persia itu meliputi Baghdad, Irak, kemudian Iran, meliputi semenanjung Cina, ya itu nanti juga itu merupakan peradaban dari Persia. Sedangkan Arab ini jauh gitu ya. Kita nggak bahas Indonesia gimana kabarnya pada saat itu, nggak bahas itu. Kita bahas bagaimana dua peradaban besar ini mengapit satu tempat yang tidak diminati gitu ya. Dilewatin gitu aja. Orangnya barbar ya, suka membunuh dan lain sebagainya. Nggak kayak Arab yang hari ini yang sultan-sultan punya klub sepak bola banyak-banyak gitu ya. Yang lihat mobilnya Ferrari berjejer gitu ya. Bahkan di tempat pembuangannya aja itu mobil-mobil bagus, mobil-mobil mewah itu dibuang jadi rongsokan gitu aja. Nggak kayak Arab hari ini. Arab dulu itu Arab yang sangat-sangat bisa dibilang pintar, cerdas orang-orangnya, bermoral bagus, cuman lebih ke tidak dilirik oleh pengetahuan pada zaman itu. Kita akan cakupan pembahasan hari ini. Cakupan pembahasan hari ini meliputi keadaan ajaran agama tauhid pada saat itu ya. Karena kita membahas tentang bagaimana sih agama ini itu bisa berlanjut atau bagaimana keadaan Islam. Kan agama itu kan kalau kita pahami secara langsung ya, kita dibagi nih. Agama yang dulu pertama kali itu ada agama Yahudi duluan. Kemudian agama yang dibuat Nabi Isa agama Nasrani, enggak gitu.
agama yang diajarkan mereka itu menurut Ustadz Haikal Hasan itu ya, agama yang diajarkan mereka itu Islam, agama keselamatan, agama tauhid. Jadi Islam itu bukan agama baru. Islam itu agama yang sudah lama, yang mengajarkan pada umat pada setiap zamannya itu adalah mentauhidkan Allah dan bagaimana manusia itu selamat dunia dan akhiratnya. Sedangkan kalau agama-agama yang lain itu agama-agama baru. Kalau gitu ya, siapa Tuhannya, juga mengenai agama keselamatan ini. Dan agama ini adalah agama yang kalau dirunut itu bapaknya itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena nanti dipisahkan agama Islam ini, nanti ternyata di akhir itu yang menerima risalah terakhir kenabian itu adalah keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Makanya itu nanti tepatnya di Arab, bukan di Syam. Kemudian kalau agama-agama yang lain itu adalah keturunan Nabi Ishak alaihissalam. Yang itu nanti ada namanya keturunan Yahuda gitu ya, Yahuda. Kemudian nanti ada turun jangan sampai nanti ke ada orang-orang Yahudi yang disebutnya nanti adalah Bani Israel. Nah, itu nabi banyak diutus di situ. Ada yang kemudian setelah diutus di situ pun nabi sebanyak itu orang-orangnya tetap bebel. Dan kemudian diutuslah Rasulullah itu bukan dari kalangan itu, dari kalangan yang lain yang mendakwahkan pada kalangan itu. Kemudian yang kedua itu yang akan kita bahas itu kondisi Arab secara umum. Selanjutnya juga yang terakhir itu adalah logika kejahilan. Bagaimana logika kejahilan itu muncul? Karena refleksi kita nanti adalah tentang ada unsur tadi benar kalau kata Hoirul itu ada unsur kejahilan itu. Gimana logika kejahilan? Selanjutnya ya bahan-bahan bacaan yang bisa teman-teman baca itu ada Sirah Nabawiyahnya Dr. Ali Muhammad As-Solabi. Kalau teman-teman mau cari bukunya gitu ya. Bukunya itu ada banyak sebenarnya, cuman ini bisa dibaca. Ini ada 2 jilid. Jilid yang pertama yang bahas tentang kejahilian, bukunya kayak gini. Ini agak tebel, ada 2 jilid. Nanti satunya ada lagi gitu ya. Satunya membahas dari perang Uhud, dari peristiwa perang Uhud sampai ke peristiwa Rasulullah wafat gitu ya. Itu Sirah Nabawiyah. Kemudian nanti ada juga Sirah Nabawiyah yang Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Ini ada bukunya warna hijau. Punya kayak gini warna hijau, teman-teman bisa cari juga. Di sini lebih pada analisis ilmiah pergerakannya. Kalau tadi itu perbagiannya itu ada hikmah-hikmahnya. Kenapa sih pasukan bergajah itu menyerang kalau punyanya Dr. Ali Muhammad As-Solabi itu ada hikmah-hikmahnya. Kenapa pasukan bergajah menyerang Ka'bah gitu ya? Apa yang dilakukan pasukan bergajah hingga nanti turun surat Al-Fil untuk pada Rasulullah untuk memberitahu tentang kejadian sebenarnya dari pasukan gajah itu gitu. Dan lain sebagainya. Kalau di sini lebih ke pergerakannya, bagaimana asal muasal jahiliyah muncul, bagaimana pergerakan Rasulullah sebelum hijrah dan lain sebagainya. Jadi per buku sirah itu ada bahasan-bahasan yang unik gitu ya. Jadi jangan sampai teman-teman puas hanya dari satu sudut pandang bahasan buku sirah aja. Tapi harus lebih banyak lagi. Ada lagi Sirah Nabawiyah Syekh Al-Mubarakfuri yang teman-teman pasti hafal ya, ada di banyak percetakan. Teman saya nggak bisa ngambil karena di perpustakaan saya lagi ada yang ngaji, jadi belum bisa diambil. Kemudian untuk melengkapi itu juga ada nanti kita bahas tentang kejahiliahan, itu ada Jahiliyah Masa Kini, itu bukunya Muhammad Kutub, Syekh Muhammad Kutub, itu buku kecil. Ini buku lama, buku tahun, kalau yang ini cetakannya tahun 1985. Saya belum lahir, cuman bukunya ya ini buku minjem juga 1985, Jahiliyah Masa Kini. Syekh Muhammad Kutub, bisa dibaca. Kenapa? Apakah jahiliyah itu masih ada sih sampai sekarang? Apakah jahiliyah itu adanya di Arab gitu ya? Apakah sampai ke sini juga? Itu bisa teman-teman baca di sini. Terakhir untuk kita bahas tentang pergerakannya dan bagaimana Nabi bisa bangkit. Salah satu bagian pemikiran pola-polanya itu memang tidak banyak dibahas. Cuman bisa teman-teman korelasikan lagi dengan buku Model Kebangkitan Umat Islam. Buku Model Kebangkitan Umat Islam itu teman-teman bisa baca di beberapa pola di akhir, itu nanti teman-teman bisa tadabburin, kemudian teman-teman lihat lagi bagaimana sih korelasinya dengan Sirah Nabawiyah. Walaupun di Sirah Nabawiyah juga akan ada lebih banyak dan cara-cara yang berbeda dengan buku ini gitu ya. Tapi ini untuk menambah khazanah keilmuan teman-teman semua. Kalau yang mau lebih simpel, yang Ustadz kekinian juga ada buku ini. Saksikan bahwa Pesora Muslimnya Ustadz Salim Afilah. Ini bukunya juga bagus. Di beberapa bab bahas tentang sirah dan cara pandang sastra yang unik ya. Bahasanya Ustadz Salim itu kan
mendayu-dayu gitu, banyak syair-syairnya, banyak sastranya gitu ya. Kadang buat saya tuh ini apa, ini maksudnya apa gitu. Kadang membuat seperti itu gitu, penasaran gitu ya. Karena bahasanya sangat-sangat tinggi, tapi enak gitu membawa, mengalunnya itu enak. Lebih mengalunnya itu enak. Dan lain sebagainya. Ada banyak sebenarnya buku-buku yang bisa dibaca. Kemudian pertanyaan utamanya, kita akan mulai dari pertanyaan. Kenapa? Karena kalau nggak ada pertanyaan ya nggak akan ada, kalau nggak ada permasalahan nggak akan ada kesimpulan dan uraian yang panjang gitu ya. Pasti ada permasalahan. Permasalahan utamanya ya bagaimana, mungkin yang akan kita bahas bagaimana kondisi Arab pada zaman dahulu. Gitu ya. Itu membahas kondisi Arab sebelum dilahirkan Rasulullah SAW. Proses kejahilian yang terjadi dan keistimewaan bangsa Arab. Jadi di sini nanti kita akan bahas bagaimana tuh kondisi Arab tuh gimana sih sebelum ada Rasulullah dan bagaimana proses kejahilian itu bisa terjadi gitu ya. Karena kondisi Arab di sini ini akan yang itu yang nanti akan membuat Al-Qur'an itu turun sebagaimana adanya hari ini gitu. Jadi bukan kondisi hari ini walaupun korelasinya akan tetap sama gitu. Karena permasalahannya tetap sama. Al-Qur'an itu kitab setiap zaman yang maksudnya dalam artian itu menyempurnakan dan bisa digunakan pada zaman Rasul sampai akhir zaman kelak gitu ya. Itu korelasinya akan tetap ada. Cuman bagaimana kondisi Arab itu melahirkan sebuah kitab, maksudnya dalam artian bagaimana kondisi Arab itu bisa menjadi representasi gitu ya, representasi kejadian atau apa kondisi-kondisi yang ada hari ini gitu ya. Berarti kalau Al-Qur'an itu bisa membuat Arab jahiliyah berubah, harusnya hari ini yang tidak jahiliyah banget, kalau kita bahasnya ada teknologi, ada handphone, ada segala macam gitu ya, itu bisa membuat itu juga berubah gitu ya. Proses kejahilian terjadi itu gimana dan keistimewaan bangsa Arab. Kenapa sih Al-Qur'an itu turunnya di Arab gitu? Kenapa Rasulullah juga dilahirkan dari orang-orang Arab gitu? Apa sih istimewanya ini? Karena kalau kita nggak tahu istimewanya, kita nggak akan pernah mengistimewakan Rasulullah SAW. Kita akan selalu bilang kalau Korea itu yang segala-galanya gitu. Atau orang Eropa itu ya putih-putih yang bagus-bagus gitu. Nggak ada, kita akan lebih ke warna kulit, warna golongan itu akan jadi hal yang mencuat di kita gitu. Kenapa harus Arab gitu ya? Jenggotan, ya, kumisan, itu fitrah semua ada di situ, Bos. Ada di situ semua. Dan kita akan membahas dengan bagaimana kondisi Islam saat itu gitu ya. Membahas peninggalan ajaran agama Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam, tokoh-tokoh yang masih bertauhid dan korelasinya dengan keadaan Islam yang asing hari ini. Asing. Keadaan Islam itu asing. Sampai sekarang asing, masih asing. Dan kalau kita bahas tentang hijrah nih, yang datang ya paling 16 orang, yang hidupin kamera paling 4 orang, 3 orang gitu ya. Yang lainnya paling dia tidur. Enggak, dengerin gitu. Kalau sama nanti sama Mas Pujo nggak akan pernah mau kalau ada yang kajian bareng dia atau rapat bareng dia itu kameranya dinonaktifkan, nggak mau ya. Dia harus tahu kameranya dinonaktifkan semua, deret itu harus kelihatan semua mukanya satu-satu gitu. Kalau sama saya nggak gitu, nggak apa. Teman-teman mau sambil tiduran, mau dengerin sampai kayak dengerin podcast ya nggak masalah. Cuma nanti ada bagian-bagian tertentu yang teman-teman harus pahami bahwasanya nggak semua nggak semua pemateri bisa diperlakukan seperti itu. Oke, kita akan bahas tentang apa sih landasan berpikir Al-Qur'annya gitu ya. Karena kalau kita berpikir sebagaimana umat Islam, kita harus punya landasan berpikir yang Qur'ani. Worldview kalau bahasa insisnya itu nanti Khairul bisa kenalin insis ke teman-teman ya. Khairul itu lebih banyak tahu sebenarnya tentang worldview, bagaimana cara pandang gitu, cara pandang Qur'ani, cara pandang Islami, yang itu membentuk satu landasan berpikir tentang materi yang kita mau bahas sekarang. Bagaimana landasan Qur'ani tentang kejahilian? Karena kita membahas kejahilian, kita mau membahas kondisi Arab, kita mau membahas kejahilian pada zaman itu, ya kita harus tahu landasan Qur'aninya apa nih. Landasan Qur'aninya ada banyak. Yang salah satunya itu Quran Surat Al-Ahzab ayat 21 tentang keteladanan Rasulullah. Teman-teman pasti pada tahu, pada hafal. Ya saya yakin lah teman-teman akan kalau tahu ayat ini akan suka banget gitu. Karena itulah keteladanan Rasulullah SAW, bahwa siapa beriman pada Allah dan hari akhir itu dan berzikir yang banyak itu akan meneladani Rasulullah SAW. Kemudian
Ada Quran surat Ali Imran ayat 154 tentang kembali menjadi jahiliyah. Ada orang-orang pada saat itu diturunkan surat ini itu orang-orangnya beriman gitu. Kemudian setelah beberapa masa mereka itu ada satu kejadian yang membuat mereka tuh berpikir untuk mencari agama, maksudnya apakah Islam ini salah gitu ya? Apakah ada kekurangan dari Islam gitu. Nah, setelah itu mereka diturunkan surat ini kembali menjadi jahiliyah. Karena mereka mempertanyakan banyak hal tentang itu. Kemudian ada surat Al-Nisa ayat 50 tentang memakai hukum jahiliyah. Memakai hukum jahiliyah ini kayak hukum-hukum yang ada hari ini ya. Saya nggak bahas secara detail karena nanti takutnya ditangkap. Teman-teman kelima kan nggak bisa ditangkap. Susah. Berarti nggak ada kajian lagi kalau ditangkap. Hukum jahiliyah tuh banyak, ya nggak cuma hukum jahiliyah tiba-tiba potong tangan. Nggak gitu. Itu ada hikmah di balik potong tangan, ada hikmah di balik dirajam, ada hikmah di balik dibunuh, itu ada gitu. Islam tuh selalu memanusiakan manusia gitu. Kita aja yang punya hukum cuman merasa kita tuh memanusiakan manusia padahal nggak memanusiakan manusia gitu. Kayak misal ada kejadian korupsi dana bansos. Terus orang yang korupsi bilangnya saya tuh manusia tolong diiniin. Lu nggak bilang kemarin kemana aja? Dana segitu dibanyak, lu nggak memanusiakan manusia yang lain gitu. Minta hukuman yang ringan, kan nggak etis gitu ya. Ada beberapa hal yang tidak pas gitu ya. Kemudian Quran surat Al-Fat ayat 26 tentang kesombongan orang-orang jahiliyah. Sombongannya tuh dia menyombongkan kalau dia itu pintar, kalau dia itu punya hal besar, nenek moyang lu kayak gini. Gue tuh dulu punya nenek, yang neneknya itu punya nenek, yang neneknya itu punya nenek, dan itu gitu aja. Panjang aja dia, neneknya punya nenek dan itu nenek gue itu pintar bos. Gitu dia sampai kayak gitu. Menyombongkannya tuh kayak gitu. Dulu gue punya bapak gue itu punya bapak lagi, bapak gue itu punya bapak. Nah bapaknya itu orang pintar, gue pintar lah sekarang gitu. Padahal nggak ada relasinya tuh jauh banget. Dia nggak ketemu, dia nggak ngajarin gitu ya. Tentang itu. Dan yang selanjutnya itu ada Quran surat Al-Maidah ayat 49 sampai 50 tentang sistem hukum. Sistem hukum ini nanti juga hal-hal yang berkaitan dengan apakah dia memakai hukum Allah atau dia memakai hukum-hukum yang mereka ciptakan sendiri. Misal mereka nikahnya itu pakai sistem yang kayak mana, yang mereka atur-atur lah. Gitu. Mereka terus nggak suka sama kayak zaman jahiliyah itu ada membunuh bayi perempuan. Mereka membunuh bayi perempuan gitu. Sistem hukum ya terserah mereka lah. Mereka mau ngapain gitu. Ya terserah mereka mau ngapain, ya gue kan yang punya hukum gitu. Ntar gue ya atur gue. Selanjutnya timeline sejarahnya gimana nih? Nah, kalau nanti Khairul bisa sharing itu tentang timeline sejarah itu bagus. Teman-teman harus pakai timeline. Misalnya sejarah mulai dari Nabi Adam. Nabi Adam itu nggak dimulai dari monyet ya kan? Nanti teori Charles Darwin teman-teman pakai Nabi Adam berevolusi. Gitu kan, itu nggak gitu konsepnya. Nabi Adam diturunkan itu ada yang bilang sebagai hukuman, ada yang bilang sebagai khalifah ya. Kita beda perspektif tentang itu, cuman itu dua hal yang tidak bisa disalahkan ya. Selain sebagai hukuman ya selain sebagai hukuman ya selain sebagai takdir gitu ya, karena emang manusia itu tempatnya untuk diuji gitu ya. Kalau iblis jelas membangkangnya, kalau malaikat jelas imannya, baiknya gitu ya. Imannya lurus-lurus aja. Nyantai. Malaikat ya tugasin itu ya ngelakuin itu. Kita ditugas itu ya nanti akhirnya nggak selesai. Akhirnya selesai nanti gitu maksudnya. Ya kita ditugasin satu hal ya gitu. Kalau yang lain, kalau malaikat itu ya ditugasin satu hal ya itu gitu. Dia fokus melaksanakan itu. Malaikat Israel menyambut nyawa aja, nggak dia nanti nurunin wahyu, enggak juga. Ya Allah saya minta order, saya mau nurunin wahyu, ya enggak gitu kan. Ya malaikat Israel ya tetap tugasnya di situ. Kalau manusia itu tugasnya banyak, tapi dikasih waktu terbatas. Manusia itu kan sistemnya ada banyak. Maksudnya hikmah kita sebagai manusia ini ada banyak sekali gitu. Manusia itu dikasih lupa, dikasih keterbatasan waktu itu untuk mencari sebaik-baik amal gitu. Kalau kita dikasih ketidakterbatasan, itu membuat kita itu nggak berpikir gitu, nggak mentadaburi ayat-ayat Allah.
Sedangkan berpikir itu adalah ciri utama dari seorang manusia. Yang itu harus teman-teman tadaburi lebih lanjut. Nah, kita masuk langsung ke pertama setelah tadi banyak bahasan yang belum yang jadi landasan berpikir kita. Kemudian kita masuk bahasan pertama. Ini sampai jam berapa ini? Jadi saya bahas agak cepat. Sampai jam berapa, moderator? Ibu moderator? Ya. Sampai jam berapa? Kalau sampai jam 17.30 berarti saya masih punya 30 menit. 38 menit. Sampai 17. Iya, itu. Mas Adam. 17.30. Sampai ya, oke. 17.30. Bisa kalau khair. Ya, kondisi bangsa Arab. Kita mulai dari kondisi bangsa Arab, teman-teman bisa lihat ini petanya ya. Teman-teman bisa lihat petanya, itu ada Saudi Arabia, ada Mekah, ada Taif, ada Medina. Nah, nanti di sini di tengah-tengah ini ada tengah-tengah ini. Nah, di antara Mekah sama Madinah ini nanti ada Badar, tempat pertempuran pertama. Terus nanti di sini ada Jordan nanti masuk ke Syam. Nah, dari Mekah ini ada jalur dagang nih, ada jalur dagang. Nah, nanti bisa saja melewati lintasnya, bisa melewati Madinah. Jadi jalur dagang Mekah itu bisa melewati Madinah, bisa tidak melewati Madinah, bisa melewati Yanbu al-Bahr kalau namanya sekarang. Bisa melewati Madinah, bisa melewati Yanbu al-Bahr ini ke Syam. Jadi jangan salah, orang Mekah itu ekonominya keren-keren gitu ya. Dia perdagangannya lintas negara. Pakainya unta, nggak pakai pesawat terbang yang diwarnain cat, nggak dicat gitu ya. Nggak pakai pesawat terbang yang dicat, ya mereka pakainya unta dan kuda. Madinah, Rasulullah hijrahnya ke Madinah gitu. Pernah hijrah ke Taif, ada kendala, ditolak pada saat itu pertama kali penentuan itu, kemudian diterbitkanlah bahwasanya hijrah itu di Madinah karena orang-orang Madinah ternyata menerima Islam dengan sangat baik. Nah, sebelum itu juga nanti Rasulullah pernah hijrahnya ke Ethiopia, nyebrang ke Habasyah, namanya Ethiopia. Tapi bukan Rasulullah, ada beberapa sahabat yang ke sana gitu. Ada Zainab binti Rasulullah, ada Ja'far bin Abi Thalib gitu ya, dan teman-teman yang lain. Nanti ke sana ketemu sama perwakilan bangsa Arab yang mau manggil mereka semua untuk kembali, atau sedang ada kunjungan bersama, ada nanti perbincangan dengan Raja Najasyi di situ tentang Amr bin As sebagai perwakilan bangsa Arab dan Ja'far sebagai perwakilan dari orang-orang Islam gitu ya. Dan di situ nanti terjadilah perang argumen yang dimana dimenangkan oleh orang Islam dan mereka bisa bertahan di Ethiopia. Orang Islam tuh nggak bodoh-bodoh, pinter-pinter. Ya. Nah, kalau bisa kita bahas kondisi bangsa Arab di sini, nanti kita akan bahas kondisi keagamanya ini kayak mana nih. Kemudian kondisi politiknya gimana, kondisi ekonominya kita di dalam nanti kayak mana, dan sosial masyarakat dan moral masyarakat Arab itu sendiri kayak mana. Kenapa sih Arab ini dipilih gitu ya sebagai satu entitas etnik yang itu diturunkan Islam? Kenapa bukan di Romawi yang sudah jelas gitu ya, pengikutnya agama Nasrani, dan dia punya kitab, ahli kitab gitu ya, disebut ahli kitab. Ada kitabnya dulu. Walaupun sudah berbeda jauh dengan kitab-kitab, berbeda cukup jauh dengan kitab-kitab yang sebenarnya gitu. Kitab agama Nasrani, kitab Injil. Ada beberapa hal yang dia rubah gitu ya, sesuai dengan kemauan mereka gitu ya. Kenapa di Arab gitu ya? Kenapa bukan di Persia? Di Persia itu ada ada komunitas Zoroaster gitu ya, menyembah api. Ada juga nanti komunitas-komunitas yang menyembah mitos-mitos tuh orangnya di Persia semua. Kenapa bukan di sana juga gitu? Kenapa harus di Arab? Kondisi orang-orang barbar yang dia gersang, nggak ada airnya cuma zam-zam doang minumnya, itu pun peninggalan dari Nabi Ismail. Kenapa di sana gitu? Harusnya kan bisa, kalau kita bahas yang agak berandai-andai, harusnya bisa tempat lain dong. Kenapa harus di Arab gitu ya?
Arab sendiri itu dibagi menjadi beberapa tempat, teman-teman. Jadi Arab sendiri ada Arab Timur, ada Arab Barat, ada Arab yang tandus gersang. Arab Timur itu nanti ada Madinah, ada tempat-tempat yang dia dekat dengan Syam, itu nanti lebih ke tempat-tempat yang subur gitu. Sedangkan yang ke arah Yaman, ke bawah, agak ke bawah, itu Arab-Arab yang tandus. Dia susah ditanami gitu ya. Kondisi bangsa Arab pada itu adalah kondisi bangsa Arab yang dia terbagi gitu. Ada yang bekerja sebagai petani, yaitu di Madinah itu sendiri. Ada yang bekerja sebagai pedagang, yaitu di Mekah, seperti di Mekah. Ada yang nanti bekerjanya sebagai orang-orang yang memang dia cuman kerjanya bermasyarakat aja gitu ya. Yang nggak bertani, yang nggak berdagang juga. Ada yang dia cuman ya hal-hal yang berbau pekerjaan, cuman tidak banyak disebut dimension tentang kayak orang Quraisy kan berdagang gitu ya. Itu dimention di Al-Quran, bahkan Quran surat Al-Quraisy. Dan kita bahas yang pertama itu kondisi keagamaan dari masyarakat Arab itu sendiri. Masyarakat Arab itu merupakan masyarakat dengan peninggalan ajaran agama Ibrahim alaihissalam melalui jalur Nabi Ismail alaihissalam. Jadi sebenarnya ini berbeda sekali dengan ajaran agama yang dibawa oleh Nabi Musa, dan bukan berbeda, lebih ke umat yang diutus itu berbeda gitu. Pengutusan pada umat yang berbeda gitu. Kalau sebelum-sebelumnya itu Allah mengutus Rasul pada umat yang namanya Bani Israel, tapi Bani Israel ini selalu mengekang, selalu ya bertanya, selalu hal-hal yang berbau nggak bener ya, menentang Allah lah. Itu maka diutuslah Rasul di situ. Ada Nabi Musa, nanti ada Nabi Isa, nanti ada nabi-nabi yang lain, Nabi Yakub, Nabi Yusuf. Itu diutusnya di situ, di masyarakat yang dibilang Bani Israel itu, orang-orang yang dia kalau dibilang itu ngeyel, maunya jawab aja. Enggak gitu. Kayak orang-orang hari ini kalau dibilangin sama gurunya, enggak gitu, Ustaz. Ini saya taunya nih ya. Ini gini, Ustaz. Dengan segala macam kayak gitunya gitu ya. Bukan enggak benar, lebih ke kok lu ngeyel gitu ya. Sebelum lu ngeyel, lu harus ilmuin dulu. Nanti kita baru diskusi secara sehat gitu. Jangan sampai ketika di depan umum kita mencela gitu. Itu masyarakat Bani Israel dulu itu ketika diutus Nabi Musa itu bahkan bertanya pada saat itu, wahai Musa, kenapa kita tidak membuat sesembahan? Kan lu udah nyembah Allah, kenapa lu minta sesembahan lagi gitu ya? Biar kelihatan gitu, biar ada bentuknya gitu. Ini emang masyarakat yang bebel gitu kalau diomongin. Beda dengan masyarakat yang ada di jalur Nabi Ismail, masyarakat Arab ini. Masyarakat Arab ini nurutan orangnya nurutan. Memang dengan amanah tuh bagus, orangnya dermawan, yang ngasih tuh kalau bisa ngasih harta kayak Abu Bakar. Ya Rasulullah, saya kasih harta. Apa wahai Abu Bakar, saya sedekahkan semua harta saya. Loh, lalu kamu tinggalkan apa bagi anak istrimu? Saya tinggalkan Allah dan Rasulnya. Wah, luar biasa orang Arab itu. Kalau orang Bani Israel enggak, mikir-mikir dulu dia. Mikir, saya kayak gini dapat untung apa ya? Saya kayak gini dapat untung apa? Saya kayak gini dapat untung apa? Untung-untungan. Itu hari ini masih ada di kita gitu ya. Cuman kalau orang Arab dulu enggak gitu. Ada Abdurrahman bin Auf hijrah ke Madinah, nggak punya apa-apa, mantan orang kaya dulu di Mekah, orang kaya banget. Kemudian dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Ubadah, orang kaya banget di Madinah. Ketika sudah dipersaudarakan, Sa'ad bin Ubadah bertanya, ya Abdurrahman bin Auf, saya punya dua kebun kurma yang sudah matang dan siap untuk dipanen. Saya akan berikan satu padamu. Terus dia kasih tahu lagi, saya punya 2 rumah. Yang mana yang bagus, yang kamu suka, saya kasih kamu. Kamu pilih aja. Saya punya 2 istri. Yang bagus, yang cantik, yang mana yang kamu suka, saya kasih ke kamu. Itu orang-orang Arab ketika itu sampai pada titik itu gitu. Kalau hari ini, jangankan istri 1, itu aja marah-marah terus sama saya gitu misal. Atau hal-hal lain gitu ya. Saya punya 1 roti, bos. Ini aja untuk makan besok. Nah, orang dulu nggak mikirin kayak gitu. Jarang. Maksudnya dalam artian nih, kalau makanlah.
tamu datang makan terbaik, di 9 kuda, 9 unta gitu. Itu pada zaman dahulu. Kenapa di jalur Nabi Ismail? Karena orang-orang Arab ini punya loyalitas yang sangat tinggi. Sampai nanti pada satu sisi sampai umatnya Rasulullah itu, para sahabat itu, dia berjuang mati-matian untuk melindungi Rasulullah SAW. Karena memang dia kalau sudah mengilmui sesuatu, mengimani sesuatu, dia akan pertahankan sampai mati. Itu orang yang lahir dari keimanannya seorang atau dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Berbeda dengan Bani Israel yang dia kerjanya nyoret-nyoret kitab, ini kitab Injil ini ada yang salah di sini, saya ganti inilah sesuai gitu. Ada gitu-gitunya kalau masyarakat Bani Israel itu. Dia punya kecerdasan otak yang luar biasa, tapi di situ dia buat untuk kelicikan. Kondisi agama di sana tuh di Mekah pada saat itu, dari masyarakat yang menyembah dari bertauhid itu berubah sedemikian rupa menjadi penyembah berhala dan menisbatkan pada para nenek moyang mereka. Jadi sebelum itu mereka itu beragama Islam, beragama tauhid, dia mengesahkan Allah. Cuman ketika pada satu waktu nanti akan disampaikan selanjutnya, itu dia berubah menjadi penyembah berhala. Berhala di sini bukan berarti cuma patung-patung aja, bisa berarti apapun gitu ya. Bahkan kalau mau nyembah roti, nyembah roti gitu. Umar bin Khattab pernah ada satu asar yang dia ketika buat Tuhan itu dari roti. Kemudian setelah roti itu ketika dia lapar, dia makan Tuhannya. Dia makan Tuhan deh. Makan Tuhan, kemudian dia makan, yaitu nanti kalau mau beribadah ya nyembah lagi. Kayak orang Arab dulu juga kalau dia misal mau menyembah satu batu, kemudian dia ambil, dia sembah, ini untuk jimat saya, untuk perantara saya untuk beribadah pada Allah. Kemudian setelah batu itu kelihatan, batu ini kok mukanya jelek amat, ini kok kayaknya berlubang-lubang, ini ada satu batu bagus, saya nyembah yang ini. Dia nyembahnya milih-milih gitu. Kalau ada yang good looking dikit ya saya nyembah inilah. Kalau ini kan jelek ya, good looking dikit ya, ini good looking nih, Tuhanku kan good looking gitu. Kalau orang Arab dulu sampai kayak gitu. Padahal harusnya kan nggak seperti itu gitu. Harusnya agama tauhid tidak mengajarkan itu gitu. Agama tauhid mengajarkan apa yang sebenar-benarnya diajarkan, menyembah Allah Subhanahu wa taala, yang mana nanti dimention dalam ayat pertama yang turun. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhan yang menciptakan. Kalau misalnya bangsa Arab ketika itu menyembah berbagai macam berhala yang dia ngasih makan, berhala sapa, berhala yang ngasih minum, berhala sapa. Tapi kalau menciptakan mereka tahu tuh, mereka tuh nggak akan lupa bangsa Arab itu. Kalau menciptakan itu Allah, makanya ayat pertama yang turun itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhan yang menciptakan. Karena yang menciptakan mereka nggak akan pernah bisa ngomong yang menciptakan itu batu-batu itu. Langsung dirubah mindsetnya, logika berpikirnya langsung diarahkan bahwa oh iya nih, iya kalau saya baca ini saya harus membaca berdasarkan nama Tuhan yang menciptakan. Tuhan yang menciptakan saya siapa? Allah. Dan itu harusnya masyarakat Arab bisa menerima itu dengan sebaik-baik penerimaan. Makanya itu cocok sekali untuk keadaan pada zaman itu. Dan kondisi keagamaan di situ ada beberapa orang yang masih bertauhid. Salah satunya itu adalah bapak dari 10 sahabat yang jamin masuk surga, Sa'id bin Zaid. Itu adalah Zaid bin Sa'id. Adalah Zaid ya. Ayah dari Sa'id bin Zaid ini, dia bersyair kalau dia itu bertauhid. Dia nggak tahu tuh dia mau nyembah siapa, tapi saya tahu kalau ada Tuhan yang mengatur ini semua gitu. Sampai kayak gitu ya. Karena dia nggak mau nyembah berhala pada saat itu. Berhala ini saya yang buat, patungnya saya ngukir, kok saya sembah? Bisa apa ini? Ya, harusnya nyembah saya dong, saya yang buat patung kok tiba-tiba yang membuat patung malah nyembah patung yang dia buat. Doesn't matter gitu kan, nggak logikanya nggak maksud gitu ya. Logikanya nggak maksud. Jadi Zaid pada saat itu mengatakan ini nggak mungkin ada yang menciptakan, ada yang mengatur bumi ini, dan itu pasti Tuhan yang sebenarnya harus disembah.
Sampai nanti pada satu waktu juga yang masih bertauhid itu ada Waraqah bin Naufal yang kemudian dia menganut agama Nasrani, tapi Nasrani yang masih sesuai dengan ajaran agamanya dulu gitu ya, menyembah Allah, tidak mengatakan Nabi Isa sebagai Tuhan dan lain sebagainya. Kondisi yang selanjutnya itu adalah kondisi politik. Kondisi politik masyarakat Arab itu menganut sistem kabilah-kabilah yang berdasarkan keturunan. Dan keturunan Nabi itu yang paling terkenal, keturunan Bani Hashim. Itu jadi pemimpin paling besar. Pemimpin paling besar ini nanti pada setiap zamannya, setiap masanya itu akan menjadi penjaga dan pengatur haji, naik haji. Jadi ada sistem naik haji namanya. Naik haji itu udah dari pemberangkatan haji itu udah dari ada zaman Nabi Ibrahim gitu ya. Cuman syariatnya dirubah gitu ya, cara-caranya dirubah. Karena haji dulu itu ya cuman muterin itu terus nyembah patung-patung gitu ya, pada zaman itu. Nyembah patung-patung. Kemudian setelah diubah ya patung-patungnya dihilangkan. Tapi hajinya tetap gitu ya. Jadi Islam itu menyempurnakan agama-agama. Jadi bukan agama baru yang sistemnya ada langsung tiba-tiba ada gitu ya. Cuman dia menyempurnakan agama-agama yang dulu pernah ada. Kondisi politik juga itu adalah orang-orang di sini penghafal nasab dan nasab terbaik yang akan jadi pemimpin. Nasab terbaik itu nasabnya Rasulullah SAW, itu Bani Hashim. Ayahnya namanya Abdullah bin Abdul Muthalib. Abdul Muthalib itu penjaga Ka'bah, itu nasab terbaik. Nanti Rasulullah dicita-citakan oleh kakeknya itu menjadi penerus penjagaan Ka'bah dan pengatur haji. Karena Rasulullah terkenal udah dari kecilnya itu orang yang amanah. Kemudian kondisi ekonominya, sebagian besar masyarakat dalam perdagangan adalah pedagang lintas negara, ekspor impor. Bisa dibaca di Quran surat Al-Quraish. Kalau ekspor mereka, kalau musim dingin mereka kemana, musim panas mereka kemana. Itu adalah salah satu teknik perdagangan yang luar biasa oleh masyarakat ummi yang nggak bisa baca tulis, tapi bisa dagang sampai ekspor impor. Hari ini kita impor terus. Kerjanya beli barang di Shopee. Barang di Shopee atau barang di marketplace-nya kita cari yang barang harganya murah itu yang impor. Kalau teman-teman cari tahu sepatu itu harga 70.000 itu impor. Produknya lama, sebulan baru sampai. Saya pernah beli sebenarnya. Adik saya pernah beli barang impor. Bagus nih impor. Cuman nggak ada merek. Lebih baik kalau teman-teman tahu ya karena kita Indonesia ya. Kita cintailah produk-produk Indonesia, ya beli barang-barang yang di Indonesia aja. Yang walaupun agak mahal dikit nggak masalah lah. Bantu PPKM ya kan. Nah, karena kondisi ekonomi yang kedua, sebagian wilayahnya juga ada yang subur, yaitu seperti di Madinah itu menjadi petani. Di sana itu menjadi petani, orang yang tanamannya itu tanaman kurma. Banyak di sana itu tanaman kurma. Makanya kalau dibilang ada yang punya Abu Tolhah punya beberapa hektar kemudian disedekahkan yang paling terbaik gitu ya. Tanaman kurmanya yang berhektar-hektar itu disedekahkan kemudian diganti tanaman kurma di surga. Ada yang sampai gitu. Ada yang Umar bin Khattab punya tanaman kurma di Madinah, kemudian dia ketinggalan sholat, ketinggalan takbiratul ihram, ketinggalan Allahu Akbar, itu dia langsung sedekahkan ini, gara-gara pohon kurma ini, saya sedekahkan semua pohon kurma saya. Itu kondisi Madinah pada saat itu ya, terkenal dengan pertanian kurmanya. Selanjutnya kondisi sosial ekonomi masyarakat Arab. Masyarakat Arab cenderung mengembangkan atau mengutamakan keuntungan nasabnya, ya tapi seperti tadi yang dijelasin, kalau misalnya nasabnya bagus, mereka akan ngangkat-ngangkat itu terus. Kayak Abul Hakam itu Amr bin Hisham itu adalah Abu Jahal ya. Abu Jahal itu mengutamakan, dia akan dikenal sebagai Abul Hakam karena kepintarannya berretorika, kepintarannya memberikan solusi dan lain sebagainya. Dan masyarakat Arab juga cenderung membanggakan, ini ada tipu ini, orang media tipu, membanggakan kelihayan berretorika, terutama syair-syair. Nah, masyarakat Arab tuh dari dulu memang senang syair-syair, jadi ada bahasa-bahasa, engkaulah senja, dan akulah pagi, kita tidak akan pernah bertemu. Kalau tidak bertemu, ya gitulah. Kalau tidak ada siang, dan lain sebagainya, itu retorika orang Arab, syair-syairnya gitu ya. Dan itu patah semua ketika Al-Quran turun gitu ya. Al-Quran turun ngomongin masalah sungai ada sungai yang di bawahnya mengalir sungai-sungainya nanti jernih sungai. Masyarakat Arab dibahasin masalah syairnya tentang sungai bingung,
Sungai ini kayak apa ya sungai? Sungai. Dia berpikir gitu karena tidak ada pada saat itu gitu. Kalau hari ini cuma ngomongin bahas masalah senja doang ya di Arab juga senja, Bos. Ya itu kan akan ada gitu pada saat itu gitu. Masalah itu gitu. Tapi kalau masalah sungai-sungai kan enggak, apa nih sungai ini? Apa nih Tuhan nih gitu ya. Retorikanya enggak nyampe gitu. Ini benar-benar kalau orangnya pintar syair akan beriman, langsung beriman. Bagaimana keadaan wanita di tengah masyarakat Arab? Wanita di tengah masyarakat Arab itu jadi budak, benar-benar budak. Dalam artian dihinakan sehina-hinanya di masyarakat Arab. Ketika misal ada anak perempuan yang lahir, itu ada dalam satu kisah bahwasanya nanti akan dibunuh tuh anak perempuan itu. Kalau masyarakat Arab itu. Jadi nggak mau punya anak perempuan. Anak perempuan itu nggak bisa berperang, nggak bisa berburu, nggak bisa bertani. Jadi beban aja, beban hidup. Anak perempuan tuh kayak gitu. Sekarang kan enggak gitu ya. Islam menjadi salah satu hal yang itu mengetengahkan masalah itu gitu ya. Dari yang tadinya jadi warisan, wanita itu jadi warisan, ibu diwarisin sama anaknya, anak laki-lakinya, terus boleh dinikahin. Ini apa? Kemudian Islam lahir, Islam datang dan membuat itu seakan-akan, bukan seakan-akan, tapi membuat itu jadi nggak ada lagi gitu ya. Jadi wanita punya hak waris, wanita boleh bekerja, wanita punya haknya di masyarakat, wanita punya haknya sebagai ibu, wanita punya haknya untuk menuntut ilmu, dan lain sebagainya. Islam menjadi gerbang itu. Jadi kalau sekarang ada feminisme, asik. Ada feminisme, teman-teman ikutin feminisme, nanti akan dibahas juga nanti paling Khairul bisa ngundang Ustadz Henry Solahuddin, Ustadz yang lain gitu yang bahas feminisme, itu udah kuno lah. Bahas itu tuh udah kuno. Islam tuh udah menempatkan sesuai kondisinya gitu ya. Memanusiakan manusia itu ya Islam gitu. Agama ini gitu. Jadi bukan agama yang lain gitu. Kalau cari feminisme nih, wanita harus boleh bekerja, wanita menuntut haknya untuk bisa berkerudung yang kayak manapun gitu ya. Islam udah mengatur itu sedemikian rupa dan baik. Kenapa kita nyari hal-hal yang bertentangan dengan itu gitu. Kemudian ada lagi nanti kondisi sosial masyarakat, ada menikah. Menikahnya itu sistem menikah di Arab tuh ada banyak. Salah satunya dipakai oleh Islam. Itu yang laki-laki datang gitu ya. Ayah saya mau ngelamar putrinya gitu. Itu ada dalam masyarakat Arab. Karena itu memang kondisi masyarakat Arab pada saat itu ada yang seperti itu. Ada yang jahiliyah banget itu yang wanita, kemudian dia bilang saya jomblo, saya masih perawan, tolong datang ke rumah saya. Itu nanti laki-laki datang gantian tuh. Gantian, udah berhubungan, dia keluar. Ketika dia keluar, nanti setelah keluar itu nanti diundi nih anak-anak itu dia misalnya perempuan itu setelah berhubungan dengan banyak laki-laki itu nanti dia hamil itu nanti ditunjuk, dia nanti menunjuk dukun itu ngasih tahu kalau ini bapaknya yang ini gitu. Nah mau nggak mau bapaknya itu harus tanggung jawab soal anak ini gitu ya. Jadi diundi gitu sistemnya. Ada juga sistem menikah yang dia itu kalau nggak punya anak atau mau punya anak ganteng, ya istrinya itu suruh berhubungan sama laki-laki lain gitu yang lebih ganteng. Saya jelek nih, saya nggak good looking. Itu ada Kim Hyun Jung ganteng. Istri saya suruh berhubungan sama Kim Hyun Jung itulah. Nanti bisa ganteng nih anak saya nih. Padahal dia bukan anaknya gitu. Bahkan bukan anaknya, Bos. Tolonglah. Itu istrimu, tolong dirawat dengan baik gitu ya. Jangan disuruh mengidolakan orang lain gitu. Ini orang Arab sampai kayak gitu, saya nggak habis pikir juga. Sejahiliah ini gitu. Hari ini kayak gitu kan. Ada yang tukeran dong istri lu buat gua. Itu di mana di Eropa masih ada gitu ya. Istri lu buat gua semalam, istri gua buat lu gitu. Ada yang sampai kayak gitu. Nggak habis pikir juga gitu. Apakah jahiliyah hari ini masih ada? Bisa dibaca di buku ini. Jadi masa kini. Bisa dibaca di sini. Kemudian ada peperangan dan penyergapan, perampokan, kondisi sosial masyarakatnya. Orang Arab tuh suka perang. Sampai Bani Aus dan Khuzraj di Madinah itu sebelum Rasul hadir itu perang saudara terus. Suka ngerampok, jadi ada eksportir atau importir datang lewat jalur dagang dirampok sama mereka. Mereka perompak ulung. Bawanya kuda gitu, merampok gitu. Kemudian nanti dia minum minuman keras.
kemudian bermain dengan wanita, ya kayak gitulah kondisi Arab. Kondisi masyarakat Arab, ilmu tradisi membaca dan menulisnya, kalau dibilang tradisi membaca dan menulisnya nggak ada, karena al-ummi ya, nggak ada kondisi literasi, makanya hal yang pertama dikasih tahu itu Iqra gitu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu karena memang kondisinya masyarakatnya bukan kondisi masyarakat yang bisa membaca dan punya ilmu pengetahuan yang tinggi. Cuman dalam artian ini pengetahuannya banyak. Orang Arab itu nggak bisa dibilang bodoh. Dalam artian kalau disebut jahiliyah itu jahiliyahnya karena tidak beriman pada Allah Subhanahu wa taala, bukan jahiliyah dalam artian bodoh. Karena orang Arab itu bisa tahu, oh orang ini nanti akan bagusnya nih jadi pemimpin masa depan nih. Orang ini nggak cocok kerja di air. Nah, itu orang Arab udah tahu tuh, udah tahu duluan. Sebelum ada iklan di TV, yang ini nggak cocok kerja di air, ini nggak cocok kerja di darat, itu ada sebelum ada iklan itu orang Arab udah tahu duluan. Ini keturunan bapak keberapa dan lain sebagainya itu orang Arab udah tahu duluan. Dan itu adalah tradisi yang sangat luar biasa gitu ya. Membaca bintang gitu ya, maksudnya membaca kondisi langit. Oh, nanti akan bagus nih untuk nanam, akan bagus untuk panen gitu ya. Itu luar biasa, ilmu yang hari ini kalau dibilang itu jadi satu paper, jadi beberapa paper itu Arab dulu udah pernah coba gitu kan. Hari ini kan kita cuman paten-paten hak aja. Dulu orang Arab udah pernah nyoba itu. Kemudian kondisi moral, pandai dan cerdik. Ya, pandai dan cerdik ini pandainya dalam artian tata bahasa dan pemahaman terhadap sesuatu. Makanya Al-Qur'an turun dengan tata bahasa yang tinggi. Ketika itu sampai pada orang yang punya tata bahasa yang bagus, punya pemahaman yang bagus, dia akan langsung nyampe ke hati-hati mereka. Kayak Umar bin Khattab dibacain Quran surat Thaha, itu langsung ngerti, oh ini bukan, ini pasti bukan karangan Muhammad. Ini saya harus cari Muhammad, saya harus ketemu, saya harus cari tahu ini dari siapa. Dan kemudian dia beriman, karena punya tata bahasa yang sangat bagus, pemahaman bahasa yang bagus. Jadi kalau anak-anak senja hari ini ngomongin masalah senja itu terus atau yang lain sebagainya, itu orang Arab udah lebih bagus dari itu. Kemudian dermawan dan murah hati, ya sampai tadi saya bilang sampai istrinya aja bisa dikasihin gitu, atau bahkan hak-hak yang lain gitu. Itu dermawan dan murah hati. Pemberani dan kesatria. Kalau pemberani dan kesatria wajar, dan emang orang Arab dididik untuk itu gitu. Khalid bin Walid yang luar biasa, kemudian orang-orang yang lain di situ sangat pemberani dan sangat kesatria. Bahkan ketika Rasulullah itu sudah kena apa gitu misalnya, kena diincar oleh banyak pasukan Quraisy pada saat itu Tolhah bin Ubaidillah itu dia melindungi dengan gagah berani sampai dibilang syahid tapi masih tinggal di muka bumi gitu. Tolhah bin Ubaidillah itu karena keberanian yang luar biasa. Kemudian masyarakat Arab itu tidak mau diperlakukan hina dan zalim. Masyarakat Arab itu rindu terhadap kebebasan, freedom, gitu ya. Suka menepati janji, terbuka, terus terang dan jujur. Jadi kalau ada orang-orang yang hari ini sukanya ghosting, itu bukan contoh orang yang moralnya baik gitu. Masyarakat Arab dulu nggak suka ghosting. Dia kalau nepatin janji mau ketemu di sini ya ketemuan gitu ya. Mau nikahin umur sekian ya umur sekian nanti nikahin gitu kan. Ya nggak ghosting tiba-tiba hilang gitu. Nggak gitu. Nggak gitu. Masyarakat Arab nggak gitu. Sabar menghadapi musibah, tabah menghadapi cobaan dan rela walaupun mendapat sedikit. Berjiwa kuat dan memiliki raga yang tangguh karena memang masyarakat Arab ini dari dulunya memang dididik untuk bukan jadi kaum rebahan gitu ya. Yang kerjanya rebahan terus tiba-tiba datang paket itu nggak gitu. Masyarakat Arab dulu kalau mau dapat singa ya cari dulu lah. Mau buat baju ya buatlah baju duluan. Jangan nunggu paket, nggak gitu. Masyarakat Arab nggak gitu. Nggak kayak kalau kita kan paket gitu ya, nunggu paket oke, ya kita nggak ada usaha cuman megang HP, lihat dia scroll ya, stalking gitu ya. Ini ada bagus dikit, obrol 88 Shopee. So, ada gratis ongkir. So, kita dulu masyarakat Arab nggak mikirin gratis ongkir, Bos. Dikirim langsung dari Syam. Kalau butuh saya nganterin biar itu barangnya bener dari saya gitu. Kalau mau nawar langsung ke saya. Gitu. Ya, ada marketplace itu. Selanjutnya kondisi kejahiliahan, kondisi Arab sebelum hal-hal besar.
sebelum Sulada itu ada penggalian Zam-Zam oleh kakek Rasulullah SAW dan penyerangan pasukan bergajah yang dipimpin oleh Abraham. Abraha ini ya nanti ada di Quran surat Al-Fil, ceritanya bisa ditadaburi lebih lanjut. Ada juga penggalian sumur Zam-Zam oleh kakek Rasulullah SAW yang nanti sumur Zam-Zam ini digunakan untuk minum para jamaah haji. Selanjutnya kita akan bahas kenapa sih ada istilah jahiliyah. Oh, ada 8 menit. Masih panjang. Kenapa sih ada istilah jahiliyah gitu ya? Istilah jahiliyah itu menurut Ustadz Asep Sobari, istilah jahiliyah itu baru ada sejak Al-Quran diturunkan. Jadi sebenarnya masyarakat Arab itu nggak kenal, saya ini jahiliyah loh, bos. Kita nih jahiliyah, bos. Nggak gitu, nggak ngomongin gitu. Dulu nggak tahu sebelum Al-Quran mention kata itu, kata jahiliyah itu. Sebenarnya yang membuat ini loh perbedaan orang jahiliyah dengan orang yang beriman gitu, itu adanya ketika Al-Quran sudah turun. Sebelum Al-Quran turun, ya nggak ada masalah itu gitu ya. Masyarakat Arab itu diistilahkan jahiliyah itu adalah ketika dia menggunakan tatanan-tatanan yang tidak ada hubungan sama Islam. Nah, atau jahiliyah itu sendiri, menurut Syekh Muhammad Qutub dalam bukunya yang tadi, Jahiliyah Masa Kini, itu istilah jahiliyah merupakan penyelewengan terhadap peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jahiliyahnya masyarakat Arab itu bukan berarti mereka tidak berpengetahuan, tapi lebih kepada mereka itu beribadahnya enggak kepada Allah aja gitu. Ada Lata, ada Uzza, ada berhala-berhala yang lain yang disembah juga gitu ya. Jahiliyah itu konsepnya, bukan nanti masuknya ke bodoh gitu ya. Saya nggak bisa pakai skincare, bos. Saya nggak bisa pakai skincare ukti. Ya tiba-tiba ada tanya-tanya gitu ya antara ukti dan ukti, tanya-tanya masalah skincare. Saya nggak bisa pakai skincare. Wah, jahiliyah nih orang nih. Jahiliyah Anda. Nggak gitu, nggak masalah skincare tiba-tiba jahiliyah, nggak. Masalahnya masalah yang berhubungan sama peribadahan pada Allah. Jadi kalau nggak ada hubungan sama peribadahan pada Allah, ya nggak bisa dibilang itu jahiliyah juga gitu. Nah, jahiliyah itu masalahnya dengan penyelewengan peribadahan pada Allah. Kalau dia tidak menyembah Allah aja, itu musyrik, dia akan kena sistem jahiliyah. Orang ini jahiliyah nih. Ada juga yang dia menutup segala kemungkinan, dan dia bukan hanya menyekutukan Allah, dia juga meniadakan Allah sebagai sesembahan. Itu kayak agama-agama lain yang tidak ada Allahnya sama sekali, itu kafir. Ada orang-orang kafir juga yang ditutup hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, terus bagaimana nih? Kan Arab tadinya itu adalah agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Tapi gimana nih bisa menyimpang? Nah, di sini ada sosok peran media nih ya sih. Ada peran medianya di sini. Dari mana penyimpangan itu adalah ada sosok perantaranya. Perantara itu yang kami sebut, yang hari ini disebut dengan orang media. Mediator. Orang-orang media, ini sosok perantaranya. Tapi perantaranya perantara yang jelek. Ini di sini dimensinya untuk hari pertama kita kaji ini dimensinya adalah perantara yang jelek. Namanya Amr bin Luhai. Perantara yang jelek ini nanti sosok pemimpin kabilah Bani Khuza'ah ini, dia membawa patung dari negeri Syam. Dia kan berkelana gitu, dagang, safar lah, dia ke negeri Syam, kemudian nanti dia lihat nih, oh ini kan negeri para nabi nih, negeri Syam itu. Dimention di logika jahiliyahnya dia. Syam ini kan tempat diturunkannya Rasul, nah negerinya kitab suci. Ini kok nyembah patung ya di sini ya, di Syam ini ya. Padahal Syamnya bukan Syam yang dia dalam tanda kutip Nasrani ya. Syamnya Syam yang dia dalam tanda kutip nyembah berhala juga. Wah, negeri ini kan negeri tempat itu. Kenapa dia nyembah berhala? Berarti kalau dia nyembah patung-patung ini, masyarakat Arab harus tahu nih bahwa baiknya dibawa nih patung untuk disembah juga di Arab. Itu logika jahiliyahnya dia. Sama kalau logika hari ini yang bilang bahwasanya nanti saya nggak bilang hukum musik haram atau halal ya. Dalam artian ini saya berlepas diri dari itu karena saya bukan mujtahid. Jadi kalau teman-teman mau dengerin lagu silahkan, mau dengerin silahkan. Saya nggak mau bicara masalah hukum. Saya mohon maaf lahir dan batin. Nah kalau untuk itu, nah logika jahiliyah yang ada di sini itu adalah logika jahiliyah yang dimana dia bawa patung, dia berekspektasi bahwasanya karena di sana boleh, ya harusnya di Arab juga boleh dong. Logika jahiliyah pertama kayak gitu. Ketika teman-teman media nanti mentionnya bahwasanya, ini orang-orang dari Bahai ini
dia menyatukan semua agama nih, bagus nih orang-orang Bahai yang diselamatin itu, selamat sama Menteri Agama itu. Kemudian dia di mention itu, wah bagus nih. Kemudian kita bawa tuh ke Islam. Kalau semua agama itu bagus, semua agama itu selamat, memberikan keselamatan. Waduh, ada yang salah nih di konsep ini gitu ya. Kemudian itu kan orang media pasti yang tahu pertama gitu ya, orang-orang yang bergerak di bidang itu gitu. Kalau bisa jangan sampaikan kejadian itu. Itu sosok medianya di situ, sosok perantaranya di situ. Karena dia tahunya ini dari sumber yang kayaknya ustadz, kemudian dia bawa, dia sebarin tuh. Nah, padahal dia nggak tahu gurunya ustadz itu siapa, apakah gurunya itu punya guru, apa gurunya punya guru, dan lain sebagainya, dia dapat dari mana. Itu semua harus dirunut jadi satu perantara yang bagus. Jadi jangan sampai tadabur kita itu salah. Tadaburlah sebagaimana tadaburnya ustadz-ustadz ketika mentadaburi sesuatu. Kalau saya saranin, yang di sini yang belajar sirah itu bisa ya, lewat channelnya Ustadz Asep As-Sobari, Ustadz Budi Asari, Ustadz Tiar Ahmad Bahtiar, dan ustadz-ustadz yang lain yang nanti bisa di-mention atau ditulis, kasih tahu sama Khairul. Khairul ini orangnya banyak punya channel ustadz sebenarnya. Nah, kemudian logika yang kedua itu ada logika yang di-mention juga di Al-Quran. Kami tidak menyembah melainkan supaya mereka mendekatkan diri kepada Allah. Mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Jadi mereka itu menyembah berhala itu berharap bahwasanya saya itu nyembah Lata ini bukan karena saya nyembah dia kok. Saya cuma pakai perantara batu saya ini, batu Lata ini untuk bawa doa saya ini ke Allah gitu. Saya malu, saya banyak dosa. Saya ngomong langsung ke Allah tuh malu gitu. Nah, itu logika yang dibawa sama orang-orang jahiliyah ketika itu. Ya kayak gitu logikanya. Jadi dia nggak mau langsung ke Allah, dia maunya lewat orang-orang solih yang dibuatin patung. Jadi ada orang solih meninggal, orang yang dianggap solih gitu ya, meninggal, kemudian dijadiin patung. Nah, patungnya itu dikeramatkan. Nah, ini saya titip makanan, saya tolong jagain saya dalam perdagangan hari ini ya Lata gitu. Nanti dia Latanya ini dia berharap bahwasanya Latanya ini nanti nyebarin atau mendoakan dia gitu. Sama kayak logika-logika hari ini yang dia masuk ke dalam makam, kemudian dia nuwun sewu Mbah. Kalau enggak punya apa namanya hal-hal yang berhubungan dengan mistis di pohon-pohon, nuwun sewu Mbah, iki aku enek duit di 50.000, tolong aku arep nembak iki wonge ngene iki kayak ngerti. Dia apa namanya? Dia minta sama kakak-kakak itu, "Mbah, ini saya mau apa nembak cewek ini." Nah, saya kasih 50.000 ya, Mbah. Taunya di situ nanti ada suara-suara gitu nggak jelas. Iya, nggih, cu, nggih. Nah, tiba-tiba ada suara-suara kayak gitu, yang itu dibuat oleh orang-orang. Dan tiba-tiba ketika dia berbalik arah gitu ya, duitnya udah hilang. Diambil sama orang yang di belakang tadi, yang ngomong jadi mbah tadi. Dan dia bilang, wah, doaku terkabul nih. Nah, itu logika-logika kayak gitu yang dibangun sama orang Arab ketika itu juga. Kemudian logika yang dimaksud lagi juga ada, saya hanya menyampaikan apa yang ada gini. Kayak hari ini orang nyebar berita di WA tentang hadis Rasulullah tentang ini gitu ya. Kita sebar. Terus ditanyain, ini hadisnya nomor berapa di kitab apa? Oh, saya nggak tahu, saya cuma nyebarin dari grup sebelah. Nah, ini jangan kayak gini lagi ya. Buat teman-teman media tolong ini jangan seperti ini lagi. Jangan ngomongnya saya cuma nyebar aja kok. Nah, jangan gitu, Bos. Ilmui dulu konsepnya, pahami dulu yang mau disebarin, baru nanti teman-teman sebarin. Jangan teman-teman ini baru dapat informasi, Khairul nikah. Wah, sebar. Khairul nikah sebar. Tersebarlah berita hoax Khairul nikah. Itu dari siapa? Saya dapat dari ini kok. Walah, susah banget nih, Bos. Jadi lama nih masalah nih. Nah, kayak gitu yang buat logika perantara ini jadi logika yang sangat-sangat membingungkan masyarakat Arab ketika itu. Jangan sampai logika itu ada di kita hari ini ya, jangan sampai. Ya. Kalau ada pun ya tolong jangan kita lah. Jangan di lingkungan kita lah gitu. Kemudian lanjut lagi. Ya, lebih 1 menit. Cepat. Jahiliyah itu bukan bodoh, tapi terkait dengan keimanan kepada peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jahiliyah itu juga kalau dibilang primitif itu nggak tepat. Sesat nggak tepat. Kemudian nggak berpengetahuan juga nggak tepat, karena jahiliyah itu sendiri ada suatu peradabannya. Maksudnya jahiliyah di sini bukan bahas itu loh.
Arab itu, Arab, bangsa Romawi, bangsa Persia itu ada peradabannya, ada sistem perdagangan, ada sistem pemerintahan, ada budaya, ada pertanian, yang itu nggak bisa dibilang bahwasannya mereka bodoh, karena mereka nggak berburu, nggak telanjang, nggak diibaratkan nggak dari monyet gitu ya, nggak tinggal di goa, nggak dia buat prasasti tangan-tangan itu, ya nggak buat gitu kan. Nggak buat seperti itu masyarakat Arab pada saat itu. Dia punya peradaban. Jadi jahiliyah itu bukan itunya gitu yang dimention. Jahiliyah itu yang dimention adalah peribadahan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Arab jahiliyah itu kalau di konteks refleksinya, hari ini sistem pemberhalaan. Jadi segala sesuatu konsep yang tidak menanamkan pada pemikiran, tapi menanamkan pada sistem berhala, memancang berhala gitu ya. Ketika dia membahas bahwasanya, wah, saya tuh ngikutin ustadz ini, ya ustadz ini yang terbaik lah pokoknya. Saya nggak mau ngikutin ustadz lain. Ustadz lain tuh bid'ah dolalah, wafi dolalah finar. Wah, nggak gitu konsepnya ya kan. Harusnya dibahas bahwasanya yang baik tuh ambillah. Itu ada masalah-masalah yang furu'iyah yaitu disepakati, ada masalah-masalah yang itu konsep tauhid yang itu juga nggak bisa kita ganggu-gugat gitu ya. Jadi jangan sampai kita mengikuti sesuatu karena kita seakan-akan menyembahnya gitu ya. Ikutilah pemikiran, ikutilah bahasanya itu kebenaran yang sebenar-benarnya. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tibaa wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Yang benar itu benar, yang salah itu salah. Kasih tahu ya Allah, kasih tahu, saya mohon kepadamu, kasih tahu yang benar itu benar, yang salah itu salah. Dan berhala itu bukan cuma didefinisikan patung, tapi berhala sesuatu yang menjadi tandingan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau teman-teman sekarang K-popers itu bilang bahwasanya, wah ini lebih bagus nih. Ini bagus, ganteng nih. Ganteng Rasul gimana? Nggak pernah lihat muka Rasul. Kalau di film-film dihilangin, ya nggak gitu. Kita itu nggak harus seperti itu gitu untuk mengimani Rasulullah SAW. Jadi lebih pada kita imani aja dulu. Nanti Rasulullah akan ngasih tahu ke kita banyak hal kok, yang itu penting untuk kita. Selanjutnya, yaitu adalah ayat terakhir, ayat surat Ar-Ra'd. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum kecuali jika mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Jadi di sini dimention juga sangat banyak. Salah satunya itu kita bangsa Arab itu berubah dari jahiliyah ke tidak jahiliyah. Dari jahiliyah kepada beriman itu karena mereka mau merubah diri mereka, mau beriman. Kalau kita sekarang mau beriman pada Allah Subhanahu wa taala, mau sadar diri, maka kita dibantu terus oleh Allah untuk berubah. Tapi kalau kita sendiri tidak mau berubah, tidak mau hijrah, tidak mau mendalami Islam dengan baik, kita tidak akan pernah dikasih kemampuan untuk bisa merubah diri kita gitu ya. Kenapa kamu nggak sholat? Belum dapat hidayah saya. Kenapa kamu nggak berhijrah? Saya belum dapat hidayah. Hidayah itu ada terus gitu. Tinggal kita mau berubah nggak? Kalau kamu mau berubah, pasti kamu akan mengambil hidayah itu, memeluknya, kemudian menjadikannya dia teman. Hidayah itu dijadikan teman, kemudian dia akan berubah berbarengan dengan itu. Gitu. Kalau nggak mau berubah, nggak akan pernah berubah, bos. Gitu ya, teman-teman. Yang terakhir itu ya ada kutipan dari Michael Crichton. Jika kamu tidak mau memahami sejarah, maka kamu tidak akan memahami apapun. Jika kamu tak memahami sejarah, maka kamu tidak akan memahami apapun. Jadi sholatnya kita itu belajar dari sejarah, berimannya kita itu belajar dari sejarah. Kalau kita mau belajar sesuatu, ya belajar dari sejarah. Dari sejarah Rasulullah SAW. Sholatlah sebagaimana kalian melihat aku sholat. Berarti itu belajarnya dari Rasulullah SAW. Siratal ladzina an'amta 'alaihim khairul maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang engkau beri nikmat, bukan jalan orang-orang yang engkau murkai dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Itu di situ dimensionnya itu adalah orang-orang yang terdahulu yang pernah engkau rahmati. Berarti kalau kita mau belajar sejarah, mau belajar menjadi orang yang baik, maka ikutilah orang-orang terdahulu itu. Orang-orang yang terdahulu itu gitu ya. Yaitu orang-orang yang diberi rahmat oleh Allah, bukan golongan orang-orang Nasrani, yaitu orang-orang yang sesat, dan bukan orang-orang yang dimurkai. Orang-orang yang dimurkai itu orang-orang Yahudi. Dan penjelasan lebih langsungnya bisa nanti teman-teman bahas dengan ustaz-ustaz yang lain. Dan salah satu mention yang lain, mention
atau pembahasan yang lain, sehat atau sakitnya suatu masyarakat bergantung pada sehat dan sakitnya pemikiran yang berkembang pada masyarakat tersebut. Kalau pemikirannya itu bagus, maka yang berkembang di masyarakat itu akan bagus. Tapi kalau tolak ukurnya itu masih pada orang-orang, masih pada harta, itu tidak akan pernah mengubah satu kaum. Jadi kalau masih berpikir bahwasanya kita ngikuti sesuatu karena dia kaya, itu nggak akan berubah kalian. Kita ngikuti sesuatu, kita ngikutin Bill Gates karena Bill Gates kaya, itu nggak akan berubah kita. Kita ngikuti siapa namanya, misal salah satu calon presiden karena ini akan menyatukan Islam, nah itu kita tetap nggak akan bisa baik karena kita ngikutin orang. Tapi kalau kita ngikuti pada pemikiran yang benar, insya Allah kita akan berkembang dan kita akan menjadi masyarakat yang sehat. Karena manusia itu dibentuk dari pemikiran-pemikiran yang ada. Jazakallah khairan. Waduh, panjang sekali. Saya lebih waktu 7 menit dari perkiraan saya. Ya, mohon maaf ini Bu moderator, mohon maaf sekali lagi ya. Kita di bulan Muharram ini saling memaafkan ya. Qabalallahu minna wa minkum. Jazakallah khairan wa barakallahu fikum. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, jazakillah khair wa syukran atas pemaparan materi dari Kak Adam Rahmatullah. Semoga materi yang telah disampaikan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Untuk acara yang ke-6 yaitu sesi tanya jawab dibuka untuk 3 penanya. Bagi teman-teman yang ingin bertanya disilakan open mic, dan jika teman-teman ingin menyampaikan pertanyaan melalui pesan dipersilakan untuk mengetik pesannya di kolom chat Zoom. Nantinya saya akan membacakan untuk pertanyaan dari teman-teman. Izin bertanya, Pak. Ini dari pertanyaan Irma. Tadi sempat gabung karena ada kendala sinyal. Dia chat pribadi. Dia mau nanyakan apa saja contoh relevansi pendidikan karakter Islam dengan kurikulum nasional, terutama sepantaran kita sebagai mahasiswa yang terkadang akhlaknya ada yang kurang baik atau kurang sopan. Bisa diulangi, bisa ditulis? Bisa ditulis nggak? Ditulis saja, coba. Nanti bisa saya baca. Ya, ada yang lain? Ya, ditulis dulu. Biar saya bisa baca lagi. Nah, kalau kayak gitu saya juga lagi nggak bawa bukunya, buku-buku kitab-kitab semua. buka tulisnya nggak bawa. Di chat. Ya, siapkan laksanakan. Oke, siapkan laksanakan. Ini ada pertanyaan dari siapkan laksanakan. Dewi Rahayu, siapkan laksanakan. Ya, sih. Laksanakan. Ya, bagus. Ini yang dilaksanakan apa ini? Ya, ada pertanyaan yang lain mungkin. Ini dari 17 orang ya. Di 17 orang tinggal 10 Semoga ini masih hidup ya. Masih hidup tuh orangnya masih ada di sini gitu. Jangan sampai orangnya nggak ada juga. Nah, pertanyaannya apa saja relevansi pendidikan karakter Islam dengan kurikulum nasional? Kurikulum nasional? Wah, saya bukan Menteri Pendidikan Riset dan Kebudayaan. Saya nggak tahu jadi. Terutama sepantaran kita yang terkadang akhlaknya kurang baik dan kurang sopan. Mungkin saya ini bahasnya, saya mohon maaf nih, saya bukan orang yang berilmu di situ, cuman kalau mau tanya ya tanya langsung ke Kemendikbud. Enggak. Ditanya sama Ustadz. Nah, sama Ustadz yang dia bergerak di bidang pendidikan. Sedangkan saya qadarullah tidak bergerak di bidang itu, saya bergerak di bidang media. Nah, jadi bisa ditanyakan ke sana, tapi kalau masalah yang ini yang pendidikan karakter Islam ini sebenarnya bukan karakter ya. Kalau dibilang karakter itu jadinya terlalu simpel gitu ya. Pendidikan dalam Islam itu pendidikannya lebih pada pendidikan adab. Adab itu tidak hanya berkaitan tentang karakter, cuman lebih pada hal-hal yang berhubungan dengan keseharian kita. Jadi bukan hanya orang ini pemberani gitu. Bukan enggak gitu. Dia setelah berani itu ngapain beraninya? Apakah beraninya dalam kebaikan atau beraninya dalam keburukan gitu. Kalau dia berani dalam kebaikan, maka itu akan membawa pahala. Tapi kalau beraninya itu dalam keburukan, itu akan membawa dosa. Jadi adab di situ. Dia bukan karakter. Karakter orang ini pemberani. Karakter orang ini gini. Kita tidak sedang membahas pendidikan karakter. Karena karakter itu terlalu simpel kalau masalah
itu dibahas gitu ya. Lebih pada pendidikan adab, di mana orang itu bisa merefleksikan Al-Quran dalam kehidupan dia sehari-hari, merepresentasikan kehidupan Rasulullah dalam kehidupan dia sehari-hari, hadis itu dengan baik gitu ya, merepresentasikan itu gitu. Adab itu seperti itu. Jadi kalau dibilang karakternya mungkin terlalu simpel gitu ya kalau pendidikan karakter. Bukan itu yang dibahas, yang ingin ditonjolkan dalam Islam itu pendidikan adab. Makanya dalam kaidah Kutab Al-Fatih, kalau teman-teman tahu Kutab, ya Kutab Al-Fatih itu pendidikannya itu pendidikan yang berdasarkan adab sebelum ilmu, ilmu sebelum Al-Quran. Adab sebelum ilmu, iman sebelum Al-Quran. Adab sebelum ilmu, ilmu sebelum amal, kemudian iman sebelum Al-Quran. Adab itu yang tadi di masyarakat Arab itu punya adab-adab tertentu loh, yang dia hal itu dijaga. Kemudian adab unggah-ungguhnya orang Islam itu, orang Indonesia itu juga dijaga. Dan itu jadi hal baik dalam karakter pendidikan Islam di Indonesia. Unggah-ungguh pada kiai, ya pondok-pondok salaf, pondok-pondok NU itu seperti itu. Unggah-ungguhnya baik. Itu adab. Adab itu seperti itu. Adab dahulu sebelum ilmu. Ilmu sebelum amal. Ketika kita beramal tapi nggak punya ilmunya, itu akan jadi amal yang sia-sia. Amalnya itu bisa jadi ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan penyebab ditolaknya itu bisa jadi menyebabkan kita masuk neraka. Gitu. Kalau kita sebatan kita akhlaknya kurang baik dan kurang sopan, bisa dibilang ini masalah bukan hanya kita harus lihat dari sisi berbagai macam sisi gitu ya. Bisa jadi pendidikan orang tua, bisa jadi keseharian kita, atau kita kalau masalah terutama sepantaran kita yang terkadang akhlaknya ada yang kurang sopan. Kita bisa refleksikan diri kita, apakah kita itu sudah menjadi prototipe yang baik dalam menyebarkan agama Allah, atau kita belum menjadi hal itu gitu. Kalau belum menjadi representasi hal baik menyebarkan agama Allah ini, maka kita harus perbaiki diri kita dulu gitu ya. Jangan kita ngomong sepantaran kita kurang baik nih akhlaknya. Atau bisa jadi mereka itu bukan kurang baiknya itu karena kita gitu. Jadi kita beranggapan seperti itu dulu gitu. Oh, mereka kurang baik nih. Jangan-jangan mereka baik ke orang lain, cuman karena kita ngelihat mereka itu jadi kurang baik cuman ke kita gitu. Jangan kita bersuuzon dulu seperti itu gitu ya. Bisa jadi dia tuh sebenarnya baik gitu. Cuman pada satu sisi dia kita lihat dalam keadaan nggak baik. Karena kita harus menonjolkan husnuzon kita dulu gitu ya. Akhlak itu harus kita bilang, oh saya yang salah nih, gitu dulu. Jadi jangan kita ngomongin orang akhlaknya kurang baik, tapi kita sendiri tidak mencontohkan hal itu gitu, tidak bisa mengatakan itu dengan baik. Itu mungkin kalau mau tanya relevansinya, waduh, ya ini tanya Kementerian Pendidikan ya, nih Ustadz lah ya, tanya ini Ustadz. Ya Dewan Dakwah bisa, ke Ustadz yang lain bisa, ke orang-orang pesantren, pondok pesantren yang punya pendidikan yang